ودين بالحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jemaah kajian yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah kembali mudahkan kita hadir di majelis ilmu. Tentu semata-mata karena ridho dan inayah dari Allah SWT bisa hadir di majelis ilmu. Mari luruskan niat, semoga Allah berkahi terangi panjenengan dengan berkah ilmu yang manfaat, dimudahkan mengamalkan, dimudahkan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini melanjutkan tadabbur surat Asy-Syams, ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha. Ini sudah dibahas semua. Ini bentuk sumpah dari Allah. Jadi Allah berhak bersumpah dengan apapun yang dipandang Allah penting. Matahari, rembulan, siang, malam, langit, bumi. Nah, paketnya matahari, rembulan. Ini kan satu apa ini? Satu pasang, ya. Siang, malam, langit, bumi. Nah itu semua dengan tiga pasang, 6 benda yang Allah sebutkan. Melanjutkan berikutnya sudah terbahas bagian belum sempurna. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa, ya, jiwa manusia ini. Wa ma sawaha, dan apa-apa yang menjadi penyempurnaan penciptaannya. Maka manusia, ya, itu tidak dibiarkan oleh Allah tanpa perangkat untuk mencari hidayah. Manusia itu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Taqwim itu surah, sebaik-baik bentuk, ya, sempurna. Ya, makanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita ini pas lahir dari perut ibu kita nggak ngerti apa-apa, tapi begitu lahir kita diberi indera. Nah, makanya mata untuk melihat, ya, kelak dimintai pertanggungjawaban, telinga untuk mendengar, ya, akal untuk berpikir, ya. Jadi apa yang menjadi piranti-piranti ini bisa ditanyakan oleh Allah. Maka setelah manusia diberi piranti yang sempurna ini, Allah sampaikan fa'alhamaha, kami ilhamkan. Apa ilham itu? Apa ilham? Konsep ilham. Fa'alhamaha fa'arsyadaha, kami tunjukkan kepadanya. Allah kadang menggunakan ilham ini untuk umum manusia, termasuk ada yang digunakan untuk dalam Al-Quran. Ada surat terjemahnya surat Mekah. Apa? Surat An-Nahl. Ada An-Nahl, ada An-Nahl. Nahl itu apa?
Al-jannah kami ilhamkan kepada Mekah untuk membuat rumah dari gunung, dari hutan, dan dari rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Nah, itu ilham. Ilham itu diberi apa ini? Diberi kayak hewan namanya insting. Nah, insting. Manusia namanya petunjuk. Ya, karena sudah sempurna. Ya. Makanya tujuan Allah mengutus Nabi itu untuk memberitahukan fa'arsyadaha atau fa'alhamaha fujuroha, jalan yang keliru, jalan yang buruk, ujungnya mana? Ke neraka. Wataqwaha, dan jalan yang baik, ujungnya ke surga insyaallah ya. Makanya pilihan itu betul ya, bayyana laha al-khair wasyarr. Nabi-nabi diutus untuk menjelaskan tentang petunjuk dan tentang kebaikan dan keburukan. Ada sahabat itu kalau ketemu Nabi secara umum sering bertanya begini, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, amal apa yang paling utama? Jawabannya apa? Jawabannya tergantung yang nanya. Yang nanya misal jadi dia punya orang tua dipandang kurang perhatian, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Birrul walidain. Ya, Nabi pernah pas mau berangkat perang, tiba-tiba ada anak muda. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Ditanya, kamu punya orang tua? Punya. Ada yang kopeni? Enggak ada. Pulang. Ya. Fajahid maka jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dua. Kemudian ada yang bertanya Nabi, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Barangkali orangnya sering sholat tidak tepat waktu. Amal paling utama berarti apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktu. Jangan bingung. Kalau di Indonesia misalnya Pak, ada satu kelas 40 murid. Siapa murid yang paling pintar? Jawabannya beda-beda nggak? Mesti satu kan? Nah ini, jadi paling itu tadi jawabnya tergantung yang bertanya. Mungkin yang tanya emosian orang yang ngamuan, ya apa? Untuk Jawa kultur ya kultur ya, supaya single bacot. Dia nanya, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Nanti simbol jawabnya ya as-sabr apa? Sabar. Lata kedok dia bernasihat, sini ya Rasulullah, tolong saya diberi nasihat ya Rasulullah, macam-macam kalau dari Nabi nasihat, tapi lihat orangnya. Ini orangnya emosian, nasihatnya satu, lata kedok, jangan marah. Itu rumongso belum diberi nasihat gitu ya. Maka datang lagi, sini ya Rasulullah, saya minta nasihat ya Rasulullah, lata kedok, jangan mudah marah. Sampai ketiga kali Nabi kasih tambahan, la takdzab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Jadi begitu, amal itu yang paling utama tergantung. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, amal yang paling utama adalah amal yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh Pak, di bulan Dzulhijjah, amal apa paling utama? Dzulhijjah. Yang paling utama adalah pergi haji. Yang paling utama Pak, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur itu pahalanya pasti surga. Yang kedua yang enggak haji yang paling utama, Idul Adha. Berarti apa? Yang beri hewan kurban. Itu contoh. Makanya sedekah di bulan Dzulhijjah itu tidak bisa mengalahkan pahala berkurban. Sama-sama punya duit 3 juta. Yang satu nggak dipakai beli kambing, tapi dipakai sedekah yang lain. Itu tidak lebih utama. Karena amal utama di bulan Dzulhijjah yang beli kurban. Amal apa di bulan, misalnya ini bulan apa ini? Rabiul Awal. Berarti mau muda.
Amal paling utama ketika tidak ditunjukkan dikhususannya oleh Nabi, berarti semua amal baik. Ya. Nih, kalau nggak ada pengkhususan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau umum, ya ini terkait dengan situasi. Nah, pas sudah ada adzan, amal apa paling utama? Sudah ada. Ninggalkan semua kesibukan persiapan untuk sholat. Itu makanya amal utama itu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisinya. Nah, begitulah Allah berikan manusia kemampuan berpikir. Ya. Maka nanti ada sesuatu itu yang nggak ada dalilnya, Bapak Ibu, tapi cukup kita tanya hati kecil kita. Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau gini boleh nggak? Gini berdosa nggak? Gini dosa nggak? Nabi mungkin jawabnya terlalu banyak. Akhirnya dia mengatakan, al-ismu, dosa itu adalah mahaka fi nafsika, apa yang menggelisahkan hatimu, wa karita ayatul alaihi nas, dan kamu malu kalau orang ngerti apa yang kamu lakukan, berarti dosa itu. Ya. Jadi definisinya jelas ya Pak. Ketika habis mengerjakan hatinya tidak tenang, gelisah, dan ketika ada orang tahu kita malu, berarti yang kita lakukan adalah dosa. Contoh Pak, mungkin apa ya, nggak puasa, misalnya Ramadan nggak puasa padahal sehat gitu ya, padahal sehat itu. Ya. Kemudian kita nggak puasa misalnya di rumah sahur Pak, sampai kantor ngopi misalnya itu. Nah, gelisah hatinya, nanti ada yang lapor nggak ya, ada yang moto kemudian dikirim ke rumah nggak ya, boleh gelisah terus. Nah, berarti nggak puasa itu hukumnya dosa. Itu ketika menggelisahkan hati itu begitu, maka dosa itu menggelisahkan, nggak pernah tenang orang pasir itu, apapun itu. Ya, nih kecuali saking dapetnya maksiat itu tetap pede aja, tetap rapopo, macam zamane. Betul, nah itu nggak ukuran Pak. Berarti kalau sudah nggak punya hati yang sehat itu, kalau sudah nggak punya kegelisahan ketika maksiat itu. Baik, nah ini kemudian berarti ayat ini bicara tentang kecondongan manusia. Makanya Hasan al-Basri, seorang ulama besar dari Irak, Basra, beliau mengatakan, ketika bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman istamana. Allah itu ketika mencintai seseorang hamba, dia akan dipekerjakan oleh Allah. Dipekerjakan itu apa? Dikasih amalan-amalan kesibukan, Masya Allah. Sibuk ini mungkin mulai dari pagi bangun tidur sudah tahajud, ya, kemudian zikir sebelum subuh, tidur sebentar barangkali. Sunnah Nabi begitu, tidur sebentar sampai adzan subuh. Kemudian setelah subuh berjamaah, habis itu yang longgar barangkali zikir sampai subuh. Kemudian aktivitas di rumah, semuanya produktif aktivitasnya. Itu tanda Allah mencintai hambanya. Sebaliknya Allah itu min alamati i'radillahi ta'ala ala abdi ayaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda Allah tidak suka sama seseorang hambanya disibukkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Koyonnya sibuk tapi tidak jelas. Makanya ada tulisan gitu, tetaplah terlihat sibuk meskipun tidak ada manfaatnya. Gimana gitu ya? Yang penting ketolong sibuk gitu ya. Nih, tetaplah hidup meskipun tidak ada gunanya gitu. Nah, itu saking banyaknya orang nggak jelas itu. Ini Allah nggak suka berarti. Ya. Makanya Bapak Ibu Masya Allah diingatkan sama Nabi. Maka di dunia hamma. Ini Nabi nggak benci dunia. Jadi Islam itu nggak pernah benci kekayaan, enggak. Tapi jangan sampai jadi tujuan utama melalui akhirat. Itu penting.
Maka itu dunia hamman, siapa yang tujuan hidupnya hanya mengejar dunia. Ya, dunia itu Pak, dikejar itu kata Nabi, dunia itu seperti apa? Seperti air laut, semakin diminum semakin. Pernah nyoba nggak Pak minum air laut? Belum. Katanya semakin diminum semakin haus gitu ya. Ini dunia. Nabi sampaikan, maka nanti dunia hammahu, siapa yang hidupnya tujuan besarnya hanya mengejar dunia. Nabi sampaikan ada 3 hukuman. Ya. Pertama, farraqallahu amr, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Jadi urusannya kacau Pak hidupnya Pak. Nggak punya waktu untuk ibadah, nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk anak-anak, nggak punya waktu untuk bekerja, punya waktunya, nggak punya waktu untuk belajar mencari ilmu, sibuk itu. Makanya ada hamba Bapak Ibu yang paling dibenci sama Allah, kata Rasulullah, siapa? Himarun finnahar, siang hari itu kalau mau berrezeki seperti himar. Jangan tahu himar? Apa himar? Keledai. Lewat Jawa itu melihat orang nggak punya capek, koyo jarang orang duit, betul ya. Betul Pak. Kalau yang capek itu pas lari terus pudrnya ditutupi tancaplah jadi kuat. Betul nggak ya? Enggak ya? Ya. Nah ini ceritanya Pak. Himar itu hewan lebih kecil dari kuda, itu dipakai untuk bekerja. Dia bekerja keras. Ini hewan yang gampang dihapusi goblok. Makanya orang Yahudi itu diserupakan dengan himar, dengan suara Jumat, bukan? Kama salil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul buku-buku Pak. Jadi keledai itu zaman dulu dipakai buat taklim sana kemari ngangkut buku Pak. Ya, dekat dengan buku tapi bodoh. Itu namanya keledai. Ya, itu. Makanya digambarkan inna ankal aswat lasautul hamir, suara yang paling buruk adalah suara keledai. Keledai itu paling bodoh Pak. Jadi ceritakan ketika ada hewan yang melucu gitu, semua sudah tertawa kecuali keledai. Keledai tertawanya nanti setelah berjam-jam gitu. Jadi menunjukkan apa itu? Tahu nih ya, telah terus mikir gitu ya, keledai. Makanya enak keledai. Sama kita, alhamdulillah, kalau hidup itu hanya kerja sampai lupa tentang akhirat, tentang sholat itu, tadi sampaikan. Himarun finnahar, siang seperti keledai, bos kerja terus keledai. Sampai digambarkan keledai itu Pak, diangkat dulu kalau untuk apa ini, misalnya giling adonan, ada entah buat bata atau apa itu, dia diikat, kemudian di depan kepalanya dikasih makanan kesukaan dia. Ya, ditarik dia Pak, ya, di depan mata gitu. Ya, itu kerja muter-muter seharian. Ya. Selama ini belum dicabut, dia belum mandek gitu ya. Sambil melat, ngoyak-ngoyak. Bodoh mau pinter berarti. Makanya digambarkan tidak punya capek menjadi seperti keledai. Jifatun fil lail, begitu malam seperti bangkai. Bangkai itu masih gerak-gerak. Dan wes begitu sampai rumah tidur blek-sek dari mungkin maghrib sampai subuh Pak. Seratangi belas garam ada tidak perlu begitu melek raup maka kerja. Wah ini kata Nabi ini himarun finnahar, siang seperti keledai. Nah bulan gebet semangatnya rata luar serga pepol Pak. Konsolnya tindak masjid mundur Pak, nggih, mangkat kerja. Konsolnya balik ngaji, perlu ada lebih mundur Pak, nggih. Langsung turun tangi oleh raup kerja bulan. Gue itu kata Nabi itu makhluk yang dibenci oleh Allah itu model manusia gitu. Satu, pekerja keras lupa akhirat.
Dua, malam hari tidak pernah ingat kepada Allah, tidur seperti bangkai. Yang ketiga, alimun bi umuri dunia, dia untuk urusan dunia pinter banget. Yes, pokoknya menguasai Pak, untuk bisnis, untuk politik, ekonomi, semuanya pinter banget tuh. Tapi jahilun bi umuri akhirat, tidak paham atau betul urusan agama. Ngaji nggak bisa ngaji, ya. Mungkin pikirnya nanti aja naik mati tak undang tonggo-tonggo macake, ya sholat-sholat pilihan lah itu ya, gampang gitu ya. Jadi berpikirnya sederhana itu. Padahal masya Allah, kelak Quran itu jadi pembela kita. Istrinya, saya nanya istihadah itu apa ya Pak? Itu nggak tahu, buka Google aja. Jadi nggak percaya apa dia, bodoh dengan urusan agama. Ini yang paling dibenci nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akal kita itu dipakai untuk menjadi mukmin yang cerdas, yang terus berpikir bekal saya cukup atau belum, sanggulnya cukup apa? Belum, itu kan cerdas. Yang kembali ke tadi ya, maka Nabi sampaikan siapa yang obsesi besar dunia, hidupnya adalah mengejar dunia. Yang pertama nih, faraqallahu amr, urusannya kacau, nggak punya waktu untuk anak-anak. Sabtu yang lembur, Ahad yang kerja, anak-anak nggak pernah diajak ini. Healing Pak, jalan-jalan itu ya. Penting nggak Pak jalan-jalan? Penting ya. Ya, kalau kerja terus tak kabur ya. Kalau mana ini jalan tembus ini, amin sore ya. Yang kedua, apa hukumannya dari Allah? Waja'al faqra baina ainaihi, dijadikan miskin di pelupuk matanya. Jadi kurang terus Pak hidupnya itu. Terus duit kurang, kasih kurang terus itu. Itu hukuman bagi pencari dunia nggak ada puasnya. Yang ketiga, walam ya'tihi dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia yang dikejarnya itu tidak akan pernah teraih kecuali sekedar yang sudah Allah takdirkan untuknya. Dan dulu rezeki ini kok diuber-uber dalam kecanda Pak. Nih, makanya itu yang buruk. Yang baik kata Nabi, maka bil akhirah niatan, siapa yang obsesi besarnya adalah kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat itu mikirnya gini Pak, jenengan alhamdulillah diparingi harta berlebih sama Allah. Tanda orang pinter itu menggunakan gimana caranya harta saya ini membuat saya bahagia di akhirat. Berarti dijadikan apa? Kendaraan mengajak ke akhirat. Jadi luar biasa, bahkan orang yang kaya itu dia akan memborong banyak sekali kebaikan-kebaikan orang lain tanpa mengurangi pahala yang beramal soleh. Ya. Nih, jadi kalau sudah tujuannya akhirat, ya. Satu, bonusnya juga tiga kata Nabi tadi. Satu, jama'allahu amrahu al-syamlan. Allah jadikan hidupnya itu teratur tertib. Masya Allah. Wayai sholat, wayai untuk keluarga, ada untuk keluarga, untuk anak-anak, ada wayai ngaji taklim, ada waktu tertib sekali kerja serius ya. Jadi yang kerja, yang ibadah, yang untuk keluarga, begitulah Nabi. Makanya Nabi pernah dilapori, ya. Ada yang nanya ke rumah Nabi, nggak di rumah Nabi. Yang jawab Sayyidah Aisyah, bagaimana kehidupan Nabi? Ya, dimulai dari bagaimana malamnya Nabi. Adalah Nabi tidak suka makan, tidak suka tidur habis maghrib dan bergadang setelah isya. Itu Nabi. Kemudian Nabi bangun kadang di separuh malam, kadang di sepertiga malam. Kemudian sholat tahajud, jangan tanya panjangnya. Kemudian tidur sejenak menjelang subuh. Kemudian bangun ketika ada subuh. Orang ini dijawab itu nggak marah Pak. Dia mengatakan saya pengen lebih hebat dari Nabi. Ya, habis isya langsung tahajud sampai subuh itu. Ini benar nggak? Ya, nggak benar Pak. Makanya kata Nabi, anak atqakum, aku yang paling bertakwa. Meskipun nggak sebanyak sholat tahajudnya kalian. Ya. Jadi takwa itu mengikuti Nabi, bukan mengalahkan
hati gitu ya. Penting ini jadi perhatian ya. Makanya karena Nabi tadi urusannya harusnya tadi untuk keluarga ada, untuk kerja ada, untuk ibadah ada, untuk cari ilmu ada. Ini yang namanya anugerah, ditertibkan urusannya, Masya Allah, dapat semua porsinya dengan baik. Yang kedua, ya tadi kalau dijadikan miskin di tumpuk matanya, dan yang kedua adalah wajah al-ghina fi qalbi, dijadikan kecukupan dalam hatinya. Bapak Ibu sering sekali Allah tanpa kita sadari kan selalu memberikan yang kita butuhkan, tapi Allah kadang tidak memberi yang kita minta, ya Pak ya. Ya. Jadi kadang itu kita minta sesuatu nggak dikasih sama Allah, tapi yang kita butuhkan nggak diminta dikasih sama Allah Pak itu. Makanya orang doa itu kemungkinannya tiga. Satu, dikabulkan sesuai yang diminta. Ya, dengan misalnya minta apa? Minta kaya. Ya Roza, ya Goni, asal sudah disebut tapi apa ya? Sing kaya itu ya. Ya, berikan rezeki halal, thayyiban, mubarakan, wasi'an, beri rezeki yang banyak, berkah, turah-turah. Itulah untuk diparingi. Ya. Ya, tapi sehat terus Masya Allah Pak. Kontrolin meriah atau meriah ya. Kontrolin betul rumah sakit sehat saja ya. Sementara yang satu berarti ya sudah doa minta kekayaan yang diberi kaya, tapi masih juga sakit-sakitan itu ya. Kata Rasulullah kemungkinan untuk dia yang ketiga apa? Doa-doa baiknya, doa-doa solehnya itu oleh Allah dijadikan pemberat timbangan pada hari akhirat. Jadi besok ketika ditimbang timbangan amal soleh kita itu Pak Ibu, jadi ada yang bikin berat amal kita itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji dan yang wajib, termasuk doa yang tidak dikabulkan sama Allah. Pilih mana Bapak Ibu? A. Dikabulkan segera. B. Dikasih yang lain bukan yang diminta. C. Jadi pemberat amal soleh. Guys, pasrah sama Gusti Allah gitu ya. Ya kadang A, kadang B, kadang C itu. Ya ini makanya Abu Hurairah begitu dengar keterangan Nabi ini langsung nanya, "Idan bersir ya Rasulullah, kalau begitu sebaiknya kita banyak doa ya?" Iya, banyak-banyaklah berdoa. Gak ada yang rugi orang berdoa. Rugi apa? Gak rugi berdoa, gak kulaan kok. Karena katanya doa saja nggak bakal rugi ya. Makanya ada yang Masya Allah minta kaya nggak diberi tapi sehat terus. Jangan mesti nggak bakal pilih toh orang di duit tapi sehat, malah apa-apa tuh ya gitu ya. Duit tapi lorong-lorong. Dahar ini buat nansal, ini buat nansal. Dahar lagi kencing manis nomor-nomor. Pilih tuh pak. Tak di duit telak-telak. Duit pria-pria sugih tahu itu manusia kan pinginnya begitu, tapi kadang begitu seperti yang saya jelaskan tadi. Kadang Allah memberi seringkali bahkan memberi yang kita butuhkan, kadang menunda yang kita minta. Maka harus husnudzon kepada Allah. Kunci dalam doa. Yang kedua, Masya Allah, dijadikan cukup dalam dirinya. Makanya soal harta itu soal rasa sebenarnya. Cukup nggak? Disyukuri apa enggak? Itu kuncinya. Karena kita nggak ada yang puas sih, kurang terus kalau dirasain. Makanya dicukupkan dengan rasa syukur. Yang ketiga, wayati dunia dan dunia datang kepadanya dalam keadaan rohimah. Rohimah itu dunia kayak diabaikan Pak, Masya Allah. Kaya tapi nggak sampai apa ini hidupnya ini wah dikuasai oleh dunia. Ya, jadi biasa saja. Mungkin gambaran kita jauh ya, gambaran sahabat sudah pada level ini. Masya Allah. Saya tidak Umar, kita katanya hanya zuhud nggak punya apa-apa. Jadi Umar itu tuan tanahnya itu ada 190 tempat. Bukan kapling, bisa 4, bisa 100 kapling, uang bidotop kaya ya.
Tapi begitu kuasa itu ya, jauh dari kata dikuasai dunia. Nah, baik Bapak Ibu, nah ini tentang dunia dan tentang akhirat. Nah, maka tujuan hidup itu menentukan apa yang akan didapatkan. Ayat berikutnya penggalan ayat 11 sampai 15. Kadzabat Tsamud bi tagwaha idzim ba'atsa ashqaha. Kadzabat Tsamud, ya, telah mendustakan Tsamud kaum Tsamud bi tagwaha, dengan apa? Congkaknya, dengan kecongkaannya, ya, dengan kekuatannya. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika berdiri orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka Rasulullah, namanya Salih. Nah, ini kaum Samud, kaumnya Nabi Salih. Naqatahu, ini ontanya Allah, wasuqiyaha, biarkan dia ketika minum. Fakadzabuhu, mereka mendustakan, ya, perintah dan larangan dari Nabi Soleh. Fa'aqaruha, mereka bunuh unta itu. Padahal alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, maka Allah menghukum, mengadab mereka semuanya, tidak tersisa. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak pernah takut akibat adab yang diberikan kepada mereka. Bapak Ibu, ini kisah sebagai pelajaran, ya. Umat terdahulu itu umat yang ketika minta sering langsung dikabulkan. Ya, apapun itu. Nabi, ini contoh aja nih. Siapa Nabi itu? Jadi Nabi Saleh diutus ke kaum Samud. Kaum Samud itu salah satu turunannya Nabi Nuh alaihissalam. Orangnya tinggi, besar, kuat. Kalau buat rumah itu bukan dari batu bata disusun, Pak. Dari apa itu? Lembah batu dipahat. Ya, dengan musik tiangnya tinggi, bangunannya mewah. Jadi batu itu dipahat, ya, kemudian dibuat rumah tinggal. Itu kaum Samud. Diutuslah kepada mereka karena mereka telah melampaui batas sombong seorang nabi namanya Soleh alaihissalam. Nabi Soleh, masya Allah, ditentang terus. Tapi beliau gigih luar biasa dalam berdakwah, terus berdakwah sampai akhirnya risih, jengkel, wis bosen dengar dakwahnya Nabi Soleh kaum Samud itu. Akhirnya mereka nantang, hei Soleh, kalau memang kamu benar Nabi utusan Allah, tunjukkan pujiannya Allah. Mereka minta, coba kalau kamu memang Nabi utusan Allah, keluarkan unta dari batu besar. Jadi mereka itu tahu, Pak, karena pekerjaan sehari-harinya pegang batu, tukang bahan batu, mereka ngerti kualitas batu, nggak mungkin dari batu keluar unta. Nabi Soleh mengingatkan, ya, ingat, setiap permintaan minta mukjizat dan dikabulkan oleh Allah, kalian yang beriman, ingat, adab Allah tidak akan pernah tidak, adab Allah akan segera menimpa kalian. Wah, mereka tinggal terus. Nabi Soleh itu sayangnya, Pak, bukan nggak mau minta kepada Allah, tapi didesak terus. Coba kalau memang kamu Nabi, tunjukkan, ya, kuasa Tuhanmu, keluarkan dari batu ini unta yang besar. Akhirnya Nabi Soleh sholat istikharah 2 rakaat. Ya, kemudian kalau sudah mantap, beliau baru minta sama Allah, ya Allah, keluarkan apa yang mereka minta. Tunjukkan kuasa-Mu, ya Allah. Keluarkan dari batu besar ini seekor unta. Benar, Pak. Batu yang paling gede itu. Kemudian tokoh-tokohnya diundang semua oleh Nabi Soleh, menyaksikan semua, menyaksikan live, semuanya lihat di depan mata sendiri. Benar, batu yang gede itu tiba-tiba meletak, biar langsung keluar unta dari situ. Nah, mereka takjub, baru mereka sebagian beriman kepada Nabi Soleh. Benar-benar Nabi tadi, sebagian beriman. Nah, berikutnya setelah Allah tunjukkan kuasanya, ujiannya, berikutnya Allah sampaikan larangan-larangannya.
Apa kata Nabi Saleh? Naqatullahi wa subiha. Unta ini unta mujizat. Allah sudah memberikan perintah kepadaku, ya, untuk disampaikan kepada kalian. Nanti kalau unta ini minum, dia minumnya seharian penuh jatahnya dia. Kalian nggak boleh ganggu sama sekali. Kalian sadar? Misalnya unta hari Senin, kalian hari Selasa, Rabu unta, Kamis kalian, Jumat unta, Sabtu kalian. Itu. Mereka takut, mereka taat. Ya. Itu terus berlangsung, Pak. Akhirnya apa? Makin lama orang-orang ini makin kesulitan tentang air, Pak. Wah, terutama yang punya, disebutkan yang punya ternak ini, yang punya ternak hewannya pada mati, misalnya hewannya hari Senin ngelak, mengambil air kok jatahnya unta nggak berani, akhirnya menahan diri. Awal-awal itu matilah unta, ternaknya banyak. Orang-orang juga semakin merasakan ini gara-gara unta uripnya jadi angel, ngambil air nggak bisa setiap hari. Wahnya dan ini Pak, ujian ini bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, ini berpuluh-puluh tahun Pak peristiwa itu. Sampai akhirnya generasi yang melihat unta itu sudah meninggal dunia. Ya, generasi Mbah Bae, tapi kan sudah puluhan tahun. Generasi berikutnya telah lahirlah. Wah, ini sebagian percaya, sebagian sudah mulai nggak percaya. Ini kayaknya cuma dongeng dari nenek moyang. Maksud ada unta keluar dari batu. Wah, dia berbuka wes timbang urip angel untane pateni wae. Ya, kata Allah, "Ibnu ba'atha asyhada." Mereka putus orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa namanya? Pemuda itu pertama, Udar bin Salis. Ya, Udar bin Salis. Rasulullah SAW bersabda, "Wa kana alladzi tawalla qatlaha minhum raisatuhum Udar bin Salis bin Jundah." Adalah pemimpin mereka yang berani membunuh pemberontak Nabi Saleh. Siapa namanya? Udar bin Salim bin Jundah. Wa kana ahmar, dia seorang lelaki yang kulitnya putih kemerah-merahan. Azra, bermata biru. Kemudian ashaba, berambut pirang. Ini orang yang kata Rasulullah, hada rajul azizan. Ini lelaki yang paling dihormati, tampan, rupawan, gede, gagah, dhuwur, Pak. Rambutnya pirang, mripate biru, badannya tegap. Jadi lelaki idaman kan sekarang kan, ya, orang bule ya Pak. Orang Indonesia yang kulit pirang yang kasih disemir pirang kan, yang kita kayak bule-bulean ya. Ini tentang orang yang paling celaka, namanya Udar bin Salim bin Jundah ya. Dan dia dibantu oleh seorang perempuan. Nah, ini banyak Pak generasi yang pengusaha utamanya ya. Mereka merasakan ini gara-gara untung bisnisnya malah kacau ya. Hewan-hewan pada habis bunuh saja. Diingatkan oleh Nabi Saleh, jangan dibunuh unta. Ingat ini unta ujian, biarkan. Tapi ngeyel Pak, tetap dibunuh ayahnya. Udar dengan sombongnya membunuh unta itu. Tidak butuh waktu lama. Allah kasih kesempatan kaum Samud hidup berapa hari? 3 hari. Ya. Misalnya dibunuh hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Di hari Kamis, ya. Allah sampaikan di sini. Padam fakir dabuhu fa'aqaruha padam damar alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa. Tak tersisa satu pun, semua kaum Samud mati kecuali 2. 2 itu karena sedang bepergian ke Mekah, Jazirah Arab. Nah, ini daerah Hijaz. Hijaz itu mana ya? Setahu saya ya antara Mekah dengan Madinah. Setelah Hijaz, ya, Hijaz itu di luar Mekah, di luar Madinah. Ya. Nah itu pernah nanti ada yang tambahan. Saya selesaikan dulu ini. Makanya semua mati adabnya apa? Dengan suara yang memekakkan telinga, suaranya keras sekali. Ada yang menyebutkan itu teriakan malaikat Jibril alaihissalam. Suaranya memekakkan telinga, manis semua, gendalannya pecah semua berdarah. Kaum
Samud yang kafir kepada Allah. Kecuali dua. Ya. Dua ini satu, seorang perempuan yang memberi kabar ya ke negeri lain karena diutus ini budak, dia memberi kabar gembira ontanya Nabi Soleh mau dibunuh. Wah, dia kurir menginformasikan karena belum ada HP, belum ada alat komunikasi itu sendiri. Yang kedua seorang lelaki namanya Abu Ridhal. Ya, dia pas Mekah, pas bisnis. Allah biarkan dua orang itu karena di tempat yang suci, Mekah. Ya. Makanya begitu mereka keluar dari bumi Mekah, langsung meninggal di tempat. Ya. Jadi tidak ada satupun kaum Samud yang bersih, semuanya mati diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, makanya Rasulullah SAW selalu mengingatkan sahabat jangan menantang bintang mukjizat. Konsekuensinya kalau ada mukjizat dan tetap tidak beriman, azab Allah tidak akan lama lagi diturunkan. Begitulah kuasa Allah kepada umat-umat terdahulu. Ya. Wala yakhafu uqbaha, dan mereka ada yang dua makna ini. Makna pertama, wala yakhafu uqbaha, Allah tidak pernah takut ya akan dampak dari azab yang diberikan kepada mereka. Itu makna pertama. Ada makna kedua, lam yakhsul ladzi atuha, dua maksudnya adalah akibatu masuna. Allah tidak pernah khawatir terhadap perbuatannya. Yang kedua maknanya adalah orang-orang kafir itu pas dibunuh unta tidak berpikir dampak dari perbuatannya, padahal Nabi sudah mengancam. Demikian Bapak Ibu, kisah dialihkan tentunya untuk diambil apa? Ibrah, pelajarannya. Semoga Allah SWT cerdaskan kita mengambil ibrah dari setiap peristiwa-peristiwa. Selesai surat Asy-Syams, berikutnya yang turun setelah Asy-Syams adalah Al-Buruj. Ya, Al-Buruj. Al-Buruj ini ada kisah Ashabul Ukhdud. Ini kisah yang diceritakan Nabi panjang lebar dalam hadis Ashabul Ukhdud. Ini kisah banyak sekali hikmahnya, insyaallah. Kita kaji pekan depan surat surat Al-Buruj berkisah tentang Ashabul Ukhdud ya. Mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka